Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai teori motivasi belajar. Jadi, teori motivasi belajar itu memiliki 7 teori. Yang pertama itu dia teori behavioristik. Yang kedua, teori humanistik. Yang ketiga, teori kognitif. Yang keempat, teori sosial kognitif. Yang kelima, teori atribusi. Yang keenam, teori tujuan prestasi. Dan yang terakhir itu dia teori harapan nilai-nilai. Dari ketujuh teori tadi, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu teori behavioristik. Jadi, teori behavioristik ini dia berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Menurut teori ini, motivasi belajar itu dipengaruhi oleh penguatan positif dan negatif, hukuman dan penghargaan. Penguatan positif itu dapat meningkatkan motivasi belajar, sedangkan hukuman itu dapat menurunkan motivasi belajar. Contohnya seperti, seorang guru itu dia memberikan penghargaan kepada seorang siswa yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Penghargaan itu dapat tambah meningkatkan motivasi siswa untuk belajar lebih baik lagi. Teori yang kedua itu teori humanistik. Teori humanistik ini berfokus pada kebutuhan dan motivasi internal individu. Menurut teori ini, motivasi belajar itu dipengaruhi oleh hierarki kebutuhan, aktualisasi diri, dan lingkungan yang mendukung. Hierarki kebutuhan Maslow ini terdiri dari kebutuhan dasar, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Contohnya seperti seorang guru itu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan potensi mereka. Hal ini dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan mengembangkan diri mereka. Yang ketiga, teori kognitif. Teori kognitif ini dia berfokus pada proses mental dan pemahaman individu. Menurut teori ini, motivasi belajar dipengaruhi oleh proses mental dan pemahaman, penemuan dan pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna dapat meningkatkan motivasi belajar karena siswa dapat memahami dan mengaplikasikan konsep yang dipelajari. Contohnya seperti seorang guru itu menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek yang memungkinkan siswa untuk menemukan dan memahami konsep secara mandiri. Hal ini dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan mengembangkan kemampuan mereka. Yang keempat, teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif ini berfokus pada interaksi antara individu dan lingkungan sosial. Menurut teori ini, motivasi belajar ini dipengaruhi oleh verifikasi diri dan pembelajaran observasional. Verifikasi diri adalah kepercayaan individu terhadap kemampuan mereka untuk mencapai tujuan, sedangkan pembelajaran observasional ini adalah proses belajar melalui pengamatan perilaku orang lain. Contohnya seperti memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengamati dan meniru perilaku siswa lain yang berhasil. Hal ini dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan mengembangkan kemampuan mereka. Poin kelima, teori atribusi. Teori atribusi berfokus pada pembagian individu, menjelaskan keberhasilan dan kegagalan mereka. Menurut teori ini, motivasi belajar dipengaruhi oleh atribusi internal dan eksternal, stabilitas dan kontrol. Atribusi internal adalah penjelasan berfokus pada kemampuan dan usaha individu, sedangkan atribusi eksternal adalah penjelasan yang berfokus pada faktor luar. Contohnya seperti siswa yang memiliki atribusi internal akan menjelaskan keberhasilan hasil dari kemampuan mereka sendiri. Hal ini dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan mengembangkan kemampuan mereka. Poin yang keenam, teori tujuan prestasi. Tujuan prestasi ini dia berfokus pada tujuan yang ingin dicapai individu. Menurut teori ini, motivasi belajar ini dia dipengaruhi oleh mastery goals dan performance goals. Mastery goals-nya adalah tujuan yang berfokus pada pengembangan kemampuan dan pemahaman. Sedangkan performance goals ini adalah tujuan yang berfokus pada penampilan dan pengakuan dari orang lain. Contohnya seperti siswa yang memiliki mastery goals akan lebih termotivasi untuk belajar dan mengembangkan kemampuan mereka daripada siswa yang memiliki performance goals. Poin yang terakhir, yaitu teori harapan nilai.
Teori harapan nilai ini berfokus pada harapan dan nilai yang dimiliki individu terhadap tugas atau aktivitas. Menurut teori ini, motivasi belajar dipengaruhi oleh harapan keberhasilan dan nilai tugas. Harapan keberhasilan adalah kepercayaan individu bahwa mereka dapat mencapai tujuan, sedangkan nilai tugas adalah nilai yang dimiliki individu terhadap tugas dan aktivitas. Contohnya seperti siswa memiliki harapan keberhasilan yang tinggi dan nilai tugas yang positif, akan lebih termotivasi untuk belajar dan mengembangkan kemampuan mereka. Dengan memahami teori-teori motivasi belajar ini, guru itu dapat menggunakan strategi yang tepat untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di dalam kelas. Selain teori motivasi belajar, ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama itu dia lingkungan keluarga dan sekolah. Lingkungan keluarga dan sekolah ini adalah dukungan emosional dari keluarga dan guru dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Fasilitas belajar yang memadai seperti perpustakaan, teknologi, dan mendukung proses belajar. Kultur sekolah yang positif dan mendukung dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Contohnya seperti orang tua yang terlibat dalam proses belajar anaknya mereka itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Guru yang memberikan dukungan dan motivasi dapat membantu siswa merasa lebih percaya diri dan termotivasi. Yang kedua itu relasi guru dan siswa. Hubungan yang positif antara guru dan siswa dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Guru yang peduli dan mendukung dapat membantu siswa merasa lebih nyaman dan termotivasi. Komunikasi yang efektif antara guru dan siswa dapat membantu siswa memahami tujuan dan harapan. Contohnya seperti guru memberikan umpan balik yang konstruktif, mendukung dan membantu siswa meningkatkan motivasi belajar mereka. Guru yang peduli, mendukung, dan membantu siswa merasa lebih percaya diri dan termotivasi. Yang ketiga itu gaya belajar dan minat individu. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang unik, seperti visual, auditori, dan kinestetik. Minat individu yang mempengaruhi motivasi belajar siswa karena siswa itu lebih termotivasi untuk belajar tentang hal-hal yang mereka minati. Guru dapat menggunakan strategi pembelajaran yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Contohnya seperti siswa yang memiliki gaya belajar visual ini dapat lebih termotivasi untuk belajar melalui gambar dan video. Siswa yang memiliki minat pada satu topik dapat lebih termotivasi untuk belajar tentang topik tersebut. Yang keempat, kebutuhan dasar psikologis. Kebutuhan dasar psikologis seperti kebersamaan, otonomi, dan kompetensi dapat memengaruhi motivasi belajar siswa. Siswa yang merasa terhubung dengan guru dan teman-teman mereka dapat lebih termotivasi untuk belajar. Siswa yang memiliki otonomi dari kontrol atas proses belajar, mereka dapat lebih termotivasi untuk belajar. Contohnya seperti guru yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuat pilihan dan mengambil keputusan dapat membuat meningkatkan motivasi belajar siswa. Guru yang memberikan umpan balik dan positif dan mendukung pendapat membantu siswa merasa lebih percaya diri dan termotivasi. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, guru ini dapat menggunakan strategi yang tepat untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di dalam kelas. Selain teori, faktor-faktor, ada juga strategi meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama itu memberikan umpan balik positif yang jelas dan spesifik. Yang kedua itu menciptakan tantangan yang sesuai dengan kemampuan siswa. Yang ketiga itu menumbuhkan motivasi intrinsik melalui pembelajaran yang relevan dan bermakna. Yang keempat itu menyediakan pilihan dalam tugas untuk meningkatkan otonomi dan kontrol siswa. Dan yang terakhir itu membangun hubungan yang suportif dengan empati dan perhatian.